Kita masih dengan tema yang sama, yaitu tentang Roh Kudus. Dan pagi hari ini tema kecil kita adalah Roh Kudus menumbuhkan iman. Puji Tuhan, minggu lalu Dr. Billy sudah mengulas sedikit banyak tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bagaimana Roh Kudus berperan penting dalam hidup kita, dan kita akan terus belajar dan terus mengingat tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena mungkin kita tuh sering bosan kalau dengar firman Tuhan tuh yang kayaknya sama saja terus. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita manusia ini punya kelemahan, kecenderungan, yaitu suka cepat lupa. Jadi kita harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan yang sama supaya kita bisa mengingat dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, misalnya dari minggu ke minggu tema yang sama, bicara tentang Roh Kudus lagi, kita tidak boleh bosan dan memalingkan telinga kita dari firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi kita perlu mencerna baik-baik firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, karena Tuhan sedang mengingatkan kita tentang firman itu lagi dan lagi, supaya itu benar-benar tertanam di dalam hati kita, seluruh hidup kita. Nah, puji Tuhan, dasar bacaan kita ada dalam Roma 15 ayat 14 sampai 33, tetapi kita tidak akan baca keseluruhannya. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membaca di rumah, nanti ayat-ayat tertentu di poin-poinnya kita akan baca bersama-sama. Nah, seperti yang kita tahu, Mama Lucy kemarin juga sudah bicara bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menunggu di loteng Yerusalem. Di sana mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, bersekutu, bersehati, dan menanti pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan mereka. Nah, dan pada saat itu Roh Kudus tercurah, Roh Kudus memenuhi setiap murid-murid mereka. Tandanya adalah mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa roh. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa asing seperti itu. Yang sebenarnya mungkin mereka tidak tahu, tapi karena Roh Kudus memenuhi mereka, maka tanda-tanda ini menyertai mereka. Mereka dipenuhi dengan kuasa dan kemudian mereka diutus pergi untuk memberitakan Injil, membebaskan, melepaskan orang-orang dari ikatan-ikatan, belenggu-belenggu kejahatan. Nah, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos. Parakletos yang berarti penolong atau penghibur. Dia berperan untuk mendorong kita, memberikan semangat bagi kita untuk kita boleh tetap kuat menjalani kehidupan kita, menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar 3 poin mengenai peran Roh Kudus. Ada banyak sekali ya, tapi hari ini kita belajar 3 poin. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, poin yang pertama adalah menyatakan kesucian. Kita lihat Roma 15 ayat yang ke-16. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi ini adalah ungkapan hati Rasul Paulus, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang dia layani itu disucikan itu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi bukan karena hasil pelayanan Rasul Paulus, bukan karena perbuatan Rasul Paulus yang membuat mereka itu disucikan, mereka itu mengalami perubahan hidup, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menyucikan mereka sehingga mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyucikan orang percaya agar menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kekudusan dan kesucian bagi kita
sebagai orang percaya. Saya tahu bahwa kita sebagai manusia setiap hari kita bergumul dan kita bersinggungan dengan dosa. Setiap hari kita bergumul bersinggungan dengan keinginan daging. Dalam roh kita ingin melakukan hal-hal yang baik. Rasul Paulus bilang begitu. Saya tuh mau melakukan hal-hal yang baik, tetapi kok yang keluar malah hal-hal yang buruk. Saya malah melakukan hal-hal yang sebaliknya. Karena setiap hari kita selalu bersinggungan dengan kedagingan kita. Ya, dengan amarah kita, dengan kekecewaan kita, dengan rasa sakit kita, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, makanya kita sangat membutuhkan dan memerlukan Roh Kudus karena kita tidak bisa menyucikan dan menguduskan hidup kita sendiri. Betapa pentingnya kita menjadi umat-umat yang kudus di hadapan Allah karena firman Tuhan berkata bahwa tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan, tidak akan melihat Allah. Kita tahu bahwa dosa itu menjadi pemisah, dosa itu menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Mungkin pada saat kita berbuat dosa, mungkin kita tidak akan langsung mengalami keterpisahan, mungkin kita masih bisa datang ibadah, kita masih bisa beribadah. Tetapi saudara, dosa itu mematikan manusia roh kita. Membuat kita, hubungan kita dengan Bapa itu tidak harmonis. Ada rasa takut, ada rasa terintimidasi, ada rasa malu ketika kita mau datang kepada Bapa. Nah, itu adalah pekerjaan dari dosa. Makanya ketika kita hidup di dalam dosa, kita melakukan dosa, maka itulah yang akan terjadi. Kita mengalami keterpisahan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah menjadi tidak baik. Dan kita dalam baca ayat yang tadi saya sebutkan bahwa kita tidak akan melihat Allah seperti itu. Tidak akan bisa melihat Allah dengan jelas apa kehendaknya, apa isi hatinya, apa rencananya bagi kita. Karena dosa. Ibrani 12 ayat 14, coba mungkin kita bisa baca. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa kita memiliki sifat kekudusan, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak mungkin memiliki kesucian di hadapan Allah dengan segala tindakan baik kita, kebaikan kita, perbuatan amal kita yang coba kita lakukan. Hanya Roh Kudus yang bisa menyucikan atau menguduskan kita. Nah, kudus atau suci di sini itu dimaksudkan adalah dipisahkan atau dikhususkan. Jadi terasing bagi dunia dan disiapkan khusus bagi Tuhan. Jadi ada perbedaan antara kita dengan dunia ini. Meskipun kita tinggal di dalam dunia, tetapi ada yang membedakan kita dengan dunia ini. Dunia harus melihat Kristus dalam kita. Roma 6 ayat yang ke-22. Ya, Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Allah yang memerdekakan kita, Allah yang membebaskan kita dari dosa sehingga kita mampu untuk hidup di dalam pengudusannya. Kemudian Yesaya, ya, jadi kekudusan bukan hasil pekerjaan atau usaha manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Allah. Yesaya 64 ayat 6.
kita agak baca-baca ayat dulu. Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Iya, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya mengatakan bahwa kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi manusia mau sebaik apapun dia, sehebat apapun dia beramal di luar sana, tetapi kalau bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kebaikan dan amalnya itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak akan bisa mengerjakan kekudusan bagi kita di hadapan Allah. Tetap Allah akan melihat itu seperti kain kotor. Makanya Yesus Kristus datang mati di kayu salib, substitusi, dia menggantikan kita, ada pertukaran sehingga dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Nah, ketika Bapa melihat kita, dia melihat Yesus. Dia melihat karya penebusan Yesus itu, dia melihat pengudusan yang dikerjakan oleh Yesus itu, sehingga kita dilayakkan untuk berhubungan dengan Bapa. Nah, kalau tadi kita datang dengan perbuatan baik kita seperti di zaman hukum Taurat, zaman perjanjian lama, orang-orang datang bawa domba, bawa burung ini segala macam untuk bisa menyucikan diri mereka. Setelah mereka buat dosa, mereka harus persembahkan korban supaya mereka disucikan. Capek. Orang-orang yang hidup di perjanjian lama itu capek sekali. Mereka letih lesu itu. Mereka layu seperti daun. Kami lenyap. Tidak berdaya. Karena dosa tuh, kejahatan itu terus mengikat, terus membelenggu. Dan tidak ada yang bisa melepaskan mereka. Terus persembahkan korban. Itu adalah suatu hal yang sangat membebani bangsa Israel, umat kepunyaan Allah waktu itu. Maka oleh kasih dan anugerah Allah, Yesus Kristus turun menjadi satu-satunya korban yang sempurna. Dan dia pun menjadi imam pengantara yang mengantarkan korban dirinya sendiri ke hadapan Bapa, menggantikan kita. Sehingga ketika Bapa melihat kita, dia melihat pengudusan di dalam Yesus Kristus. Betapa luar biasanya karya salib Kristus ini. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari, itu bukan karena kita nih hebat, bukan karena kekuatan kita. Kesalehan kita seperti kain kotor. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu dia memeteraikan kita. Nah, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Roh Kudus tercurah bagi orang-orang percaya supaya itu menjadi jaminan, itu menjadi materai. Kayak misalkan orang pelihara sapi. Orang lepas banyak di hutan, di ladang sana, mereka harus cap kan, supaya tahu bahwa oh ini milik, misalnya kalau saya dicap Debbie mungkin di sapinya atau D mungkin, supaya bisa tahu bahwa ini milik saya. Nah, Roh Kudus itu seperti itu. Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang percaya itu menjadi materai yang menandakan bahwa ini adalah milik Kristus. Ketika Allah melihat bahwa Roh Kudus ada di dalam anak-anaknya orang percaya, maka ini adalah milik saya. Roh Kudus memeteraikan kita dan terus mengerjakan kekudusan, pengudusan itu di dalam hidup kita. Seperti itu. Otomatis kita menjadi anak Allah dan pengudusan itu akan terus dikerjakan terus menerus sampai kita pergi dari dunia ini. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa berbangga dan pongah mengatakan bahwa semua hal yang baik yang kita lakukan itu adalah karena kita. Karena kita mampu. Karena memang kita ini keturunan orang baik-baik dong. Kita turun kita mbak ini dong memang orang baik-baik. Jadi tong anak cucu dong ini baik semua. Oh tidak saudara, tidak Bapak Ibu. Pengudusan kita itu, perbuatan baik kita bisa mampu melakukan hal-hal yang baik. Itu karena pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Itu semata-mata hanya kasih karunia. Iya, jadi sebaliknya kita harus menyadari bahwa kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu hanya karena kuasa Roh Kudus. Ada dorongan Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus itu memurnikan dan menyucikan hati, nurani, dan pikiran kita terlebih dahulu
barulah perbuatan-perbuatan baik itu akan muncul dari hidup kita. Nah, ada perbedaan antara perbuatan baik yang dihasilkan dari usaha manusia dan perbuatan baik yang dihasilkan dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita semua di dunia ini hidup, semua orang buat baik. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun buat baik. Bahkan lebih dahsyat, lebih luar biasa, beramal, ya kan, menolong orang-orang susah. Saya kalau nonton FYP di Facebook, ya kan, kalau lihat yang kayak orang-orang yang tolong orang-orang gila sebagai dan sampai merawat mereka sampai mereka sembuh. Saya bilang, wah luar biasa ya kebaikan orang-orang ini ya, yang kasih makan orang segala macam, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tapi mereka melakukan kebaikan tuh sangat luar biasa. Saya sampai kayak merasa, kadang-kadang kayak merasa kecil juga, saya nih yang pengikut Tuhan Yesus nih, seberapa banyak atau seberapa besar ya saya menunjukkan kebaikan kasih Tuhan kepada sesama. Ini orang-orang nih gila-gilaan sekali mereka melakukan kebaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada perbedaan antara perbuatan baik yang dilakukan oleh usaha manusia dan perbuatan baik yang dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini kita perlu memperhatikan baik-baik supaya kita bisa menyelidiki hati kita. Nah, kalau perbuatan baik dari usaha manusia itu kemungkinan besar masih punya motivasi-motivasi yang keliru. Masih punya tujuan-tujuan yang salah atau tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ini buat baik nih, tapi motivasinya tidak benar. Nah, itu usaha manusia tuh punya kecenderungan ke sana. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus, ya, itu benar-benar Roh Kudus akan memurnikan hati nurani kita. Dia menyucikan hati nurani kita terlebih dahulu. Membersihkan motivasi kita, pikiran kita, tujuan kita. Sehingga kita berbuat baik itu akan tepat sasaran persis seperti yang Bapa kehendaki. Jadi perbuatan baik kita itu senternya, pusatnya bukan untuk memuaskan diri kita atau menyenangkan diri kita. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan, pusat atau senternya itu adalah menyenangkan Bapa di sorga. Contoh, perbuatan baik yang dari usaha manusia. Misalnya kita rata-rata di sini semua melayani Tuhan ya. Kita melayani, kita memberi, kita berbuat baik, kita melayani, kita setia melayani. Orang lihat, wah luar biasa ya, dia rajin melayani, lakukan ini, kerjakan itu dan begini. Tetapi kita punya motivasi untuk dipuji. Kita punya motivasi untuk mendapat pengakuan. Kita punya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini perbuatan baik yang adalah hasil dari usaha manusia, kita manusia ini. Coba kita lihat berapa banyak kebaikan yang kita lakukan dengan motivasi yang benar. Kita buat baik, tapi kadang motivasi kita salah. Supaya diakui, orang soalnya tahu juga kita cerita, kasih tahu tadi begini. Kebanyakan manusia itu seperti itu, butuh pengakuan. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus, peran Roh Kudus itu di sini. Bahwa segala kemuliaan dari perbuatan baik kita itu pada akhirnya untuk Bapa di sorga. Nah, peran Roh Kudus di sini memurnikan, menyucikan hati nurani kita. Supaya perbuatan baik kita itu pas, selaras dengan kehendak Bapa. Seperti itu. Jadi orang yang benar-benar mengerjakan perbuatan baik dari dorongan Roh Kudus, dia kerja dengan sepenuh hati, melakukan dengan segenap hati, dengan senang, sukacita, mau dilihat, tidak dilihat, diapresiasi, tidak diapresiasi, dipuji atau tidak, dikasih imbalan atau tidak, dia tetap melakukan itu karena dia tahu bahwa hidupnya adalah persembahan untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi Roh Kudus memurnikan, menyucikan hati nurani kita sehingga pengudusan itu terus terjadi dalam hidup kita. Kita memiliki motivasi yang benar, kita memiliki tujuan yang tepat seperti yang Bapa kehendaki dalam hidup kita.
Jadi setiap hari kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Perubahan terjadi itu karena Roh Kudus. Kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Misalnya kita lagi bergumul untuk terlepas dari satu kebiasaan kita. Mungkin kita suka marah atau kita masih terikat dengan kecanduan pornografi atau perselingkuhan atau apapun itu, kemabukan, pesta pora, dan kita ingin berubah terlepas dari itu. Tetapi terkadang kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita seperti mendikte diri kita, harus begini, harus begini, harus begitu. Tidak salah juga, tapi percayalah bahwa itu akan menjadi susah payah. Itu akan menjadi berat. Tetapi saudara, kalau kita merendahkan diri kita setiap hari di hadapan Tuhan, meminta terus pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, mampukan aku. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, bantu aku, ingatkan aku. Setiap hari kita bergaul dengan Roh Kudus, maka dengan sendirinya pembersihan itu akan terjadi. Pemulihan itu akan terjadi, penyucian itu akan terjadi, pengudusan itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan, loh kok saya sudah berubah ya? Kok semudah itu? Kok pikiran saya yang tadinya mumet sekali, kok tiba-tiba jadi enak, jadi ringan, jadi biasa? Kok tadi yang saya rasa saya itu keras sekali, tidak mungkin nih saya berubah nih yang bagian ini nih. Tapi kok tiba-tiba berubah? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau misalkan kita mau, jangan coba-coba mengubah manusia. Jangan pernah. Karena itu adalah pekerjaan yang sia-sia juga. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah manusia. Misalnya mungkin kalau punya anak seperti itu. Terus anaknya mungkin terlalu membangkang, terlalu nakal, omong tidak mau dengar, dikasih tahu dari A sampai Z tidak masuk, tidak pernah dengar. Angkat tangan, itu bukan tugas Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus, kita butuh kuasa Tuhan untuk mengubahkan hatinya terlebih dahulu. Jadi pola pikir orang yang harus berubah, baru tindakannya ikut berubah. Kalau pola pikirnya, hati nuraninya belum diubahkan, belum disucikan, mau omong apa, kayu batu, tetap angin lewat, tidak akan. Tapi coba berdoa, bawa di dalam doa. Minta kuasa Roh Kudus melawat orang itu, anak itu, saudara itu, teman kita. Minta kuasa Roh Kudus melawat dia setiap saat, setiap waktu. Percaya satu saat perubahan itu akan terjadi. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mampu mengubahkan, menyucikan dan menguduskan kita. Amin. Poin yang kedua di ayat yang ke-19 di Roma pasal 15 tadi. Ayat yang ke-19 di situ mengatakan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, peran Roh Kudus yang kedua adalah memberi kuasa. Jadi ketika Tuhan Yesus menjanjikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun, berdiam, tinggal di dalam hidup kita, maka ada kuasa di dalam hidup kita. Nah, kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun, kemanapun kita pergi, kita menyaksikan kebesaran Tuhan, kita menyaksikan kemuliaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ada mujizat, ada pertolongan yang terjadi bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada kuasa yang meneguhkan firman atau Injil yang kita sampaikan. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, seharusnya ada kuasa yang besar dalam kita. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi kuasa yang besar itu memampukan kita untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita.
Begitu banyak masalah, persoalan, himpitan, tekanan hidup setiap hari yang kita hadapi. Dunia akan semakin tidak baik-baik saja. Nah, dari mana kita mendapatkan pertolongan? Dari mana kita mendapatkan kuasa itu? Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Roh Kudus bersama kita, kuasa itu ada di dalam kita. Kuasa, tadi pujian mengatakan bahwa lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah, siapa yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang? Ya Roh Kudus itu di dalam kita. Di dalam segala perkara. Bukan hanya perkara usir-usir setan saja. Tapi perkara menghadapi kedagingan kita, hawa nafsu kita setiap hari. Itu juga perkara-perkara yang kita harus tunjukkan bahwa kita ini lebih dari pemenang menghadapi semua itu. Nah, kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita. Ada kuasa besar di dalam kita. Namun banyak kali kita sebagai orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang loyo-loyo. Menjadi orang Kristen yang letih lesu, ya kan, lemah gemulai di dalam kehidupan kerohanian kita. Yang akhirnya juga berdampak di dalam segala lini kehidupan kita. Padahal kita punya power yang luar biasa. Ada kuasa kebangkitan Kristus di dalam kita. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Tapi kita sering menidurkan. Kita sering mematikan, membiarkan kuasa itu teredam. Kita sering kagum lihat hamba-hamba Tuhan, pendeta luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan orang gitu, wow luar biasa ya. Mereka dipakai Tuhan dan Roh Kudus bilang, hello, aku di sini, saya di sini. Kamu tidak aktifkan saya. Kamu jangan terheran-heran dengan pekerjaan seperti itu. Kamu pun diutus untuk melakukan itu. Tapi karena kamu sendiri yang mematikan komunikasimu dengan saya. Kamu mematikan saya di dalam diri kamu. Sehingga kamu hanya terkagum-kagum melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang lain. Dan kamu tidak menikmati pekerjaan Roh Kudus itu dalam diri kamu sendiri. Sama. Kuasa yang sama dicurahkan kepada Bapak Dedi, Mama Lucy, kuasa yang sama dicurahkan kepada kita jemaat juga. Kuasa yang dicurahkan kepada pendeta-pendeta besar siapa? Sebutkanlah di Indonesia atau di luar negeri. Kuasa yang sama juga dicurahkan kepada kita, Roh Kudus itu. Tetapi perbedaannya adalah orang-orang itu terus mengasah, terus menyalakan api Roh Kudus dalam hidup mereka. Sedangkan kita lebih banyak menidurkan. Membiarkan sehingga padamlah api Roh Kudus itu. Sehingga kok tidak ada apa-apa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak merasakan dampak apapun dalam hidup kita. Tuhan tuh seperti jauh sekali, seperti hanya dongeng saja buat kita. Mujizat-mujizat dalam Alkitab tuh sepertinya hanya dongeng saja belaka. Karena apa? Kita tidak menghidupkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Sangat disayangkan sekali. Tuhan memperlengkapi semua orang percaya dengan Roh Kudus. Nah, hari-hari ini pekerjaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Tuhan yang mau dibentuk dan dipakai untuk melayani dengan kuasa. Apakah kita adalah orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita adalah orang-orang itu, orang-orang yang siap untuk dibentuk, dipenuhi dengan kuasa? Kita tidak boleh membiarkan diri kita melayani tanpa kuasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab tanpa kuasa pelayanan kita hanya seremonial biasa atau perbuatan amal biasa. Ya, kita yang melayani di tempat ini khususnya sebagai pengkhotbah, sebagai WL, singers, pemain musik, pastikan bahwa kita melayani setiap hari Minggu itu dengan kuasa. Jangan mungkin karena kita lihat ya jemaat mungkin tidak banyak atau bagaimana sehingga kita mulai memandang enteng pelayanan, kita membiasakan segala sesuatu. Padahal Roh Kudus bekerja itu tidak dibatasi oleh jumlah manusia. Justru kita mau melihat yang besar, tapi kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Kita menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Padahal ketika kita menyalakan api Roh Kudus kita yang ada ini menyalakan api Roh Kudus, kita bersehati, kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, api itu menyala.
orang-orang akan datang dengan sendirinya. Itu cara bekerjanya seperti itu. Nah, tidak boleh kita membiarkan diri kita tuh melayani tanpa kuasa. Kalau tidak itu juga sia-sia. Karena ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara-saudari, itu kita sedang melakukan peperangan rohani. Ini bukan show di TV, ya kan? Kayak artis-artis atau apapun itulah yang kita lihat di televisi, di media sosial. Bukan, kita ini sedang melakukan peperangan rohani. Jadi kalau kita datang ke tempat ini, kita melayani Tuhan atau dimanapun Tuhan membawa kita. Kita melayani hanya mengandalkan pengetahuan kita, skill kita, kemampuan kita, jam terbang kita yang tinggi. Itu salah. Kita langsung gagal total di situ, tidak ada kemenangan di situ. Tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati, kita memberikan seluruh hidup kita, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita berdoa, berpuasa, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pelayanan kita itu akan menjadi pelayanan yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Hanya bermain musik, WL singers, hati orang bisa diubahkan, hati orang bisa dipulihkan, orang bisa merasakan jamahan, lawatan, hadirat Tuhan, orang bisa merasakan sukacita. Bahkan kayak saya pun yang berkhotbah, pergumulan terbesar itu adalah apakah khotbah kita itu benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan atau tidak? Apakah khotbah kita itu benar-benar menjangkau hati nurani mereka yang mendengarkan dan mengubahkan mereka atau tidak? Karena khotbah yang mengandung kuasa itu adalah khotbah yang mengubahkan hidup orang. Nah, kalau cuma mau andalkan pengetahuan, cuma mau andalkan keterampilan, jam terbang, baru omong-omong di sini, ketong tidak mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Ada benteng-benteng kegelapan yang harus kita hancurkan di tempat ini, dalam hidup kita atau jemaat Tuhan yang datang. Ada keterikatan yang harus kita lepaskan, saudara-saudara. Ya, harus terjadi pemulihan, harus terjadi kelepasan, kesembuhan, harus terjadi kebangkitan rohani. Perubahan hidup itu harus terjadi. Nah, itulah baru dikatakan pelayanan kita itu berhasil. Itu baru dikatakan bahwa pelayanan kita itu benar-benar mengandung kuasa dari Roh Kudus. Makanya penting sekali untuk kalau kita mau masuk dalam pelayanan, kita harus bergumul, berdoa dan berpuasa. Bukan setiap hari kita berpuasa, cuma 1 minggu 1 kali saja. Bahkan itu pun hanya sampai jam 2 saja. Berpuasa itu benar-benar ada dampaknya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita yang terlalu meremehkan itu sehingga kita tidak melihat dampaknya. Berdoa, berpuasa, bersehati, ditambah dengan mempersiapkan diri dengan baik, apakah tidak akan terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa? Kita tidak bisa melakukan pelayanan ini dengan kekuatan manusia. Tidak akan bisa, ini pekerjaan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari lihat dan cari tahu pelayanan-pelayanan besar yang terjadi di luar sana, mau di Indonesia atau di luar negeri, pendeta-pendeta yang Tuhan pakai dengan luar biasa, hamba-hamba Tuhan dalam panggilan apapun dipakai dengan luar biasa. Coba kita cari tahu apa sih rahasia mereka. Rahasia mereka itu apa? Berdoa dan berpuasa. Sama kebanyakan, mungkin ada yang punya ciri-ciri yang lain, tapi rata-rata dasarnya itu adalah berdoa dan berpuasa. Dengan tekun, terus-menerus dilakukan. Sampai mereka lihat ledakan rohani itu terjadi. Kebangkitan rohani, terobosan rohani itu terjadi. Nah, apakah kita hanya mau menjadi penonton saja? Ketika kita bersungguh-sungguh berdoa, berpuasa, membangun hubungan dengan Roh Kudus setiap hari, bangun hubungan dengan Roh Kudus, maka kuasa itu akan memenuhi kita. Kuasa itu akan bekerja dalam hidup kita, mengubahkan, menerangi sisi-sisi gelap dalam hidup kita, melepaskan keterikatan kita, membuka selaput-selaput yang menutup mata rohani kita, dibuka, dilepaskan,
menghancurkan benteng-benteng yang ada di sekeliling kita itu dihancurkan. Dan kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami kelepasan, kita akan berlari dengan begitu kencang mencapai tujuan kita di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang loyo, yang letih lesu. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berapi-api, berkobar-kobar, radikal, militan untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saya mengajak kita semua, bahkan saya sendiri pun masih terus bergumul dengan hal ini. Maka saya mengajak kita semua untuk mari kita terus menerus memiliki kerinduan untuk membangun manusia roh kita. Untuk memberikan ruang kepada kuasa Roh Kudus untuk bekerja setiap hari dalam hidup kita. Kita harus punya rasa haus dulu gitu. Jangan hanya menginginkan pekerjaan besar terjadi tapi kita tidak punya rasa haus untuk itu. Tidak bisa. Roh Kudus bekerja atas kerinduan dan keinginan kita yang kuat. Kalau tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada kerinduan yang kuat, tidak akan ada sesuatu terjadi. Harus dimulai dari keinginan yang kuat, kerinduan setiap hari itu. Tuhan, saya rindu melihat kuasa-Mu. Tuhan, saya rindu melihat mujizat-Mu. Tuhan, saya rindu melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Tuhan. Sampai kita akan melihat bahwa wow, kita sudah sampai di level kerohanian yang sangat luar biasa. Kita dipakai Tuhan kemanapun kita pergi. Mungkin kita tidak jadi pendeta, kita tidak jadi ya hamba Tuhan yang punya gelar mungkin. Tapi dimanapun kita berada ketika kita berbaur dengan masyarakat sosial, dengan keluarga kita, tongkrongan kita, teman-teman pergaulan kita, tempat kerja kita. Dimanapun kita berada, orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang akan melihat perbedaan itu dalam hidup kita. Nah itu adalah tanda bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ketika kita orang-orang di sekeliling kita sakit, kita bisa mendoakan mereka. Jangan hanya tiba telepon Bapak Dedi, Mama Lucy saja. Tapi ada kuasa yang sama. Roh Kudus yang dalam kita mungkin, aduh kalau manusia mungkin saya tersinggung ini. Kamu ini tidak anggap saya sama sekali nih. Ya kan? Kita minta orang lain yang berdoa, padahal kita juga diperlengkapi dengan kuasa untuk mendoakan orang sakit, orang lemah. Mungkin kayak teman kita lagi curhat, dia lagi sedih, galau, lagi banyak beban, pikiran. Peka sudah, berarti coba lu mau ke sana doakan. Bapak mau ke sana doakan, Mama mau ke sana doakan. Itu, disitulah kuasa Roh Kudus akan bekerja. Bukan kita yang akan melakukan perkara besar, bukan. Kita hanya menjadi penyalur saja kuasa itu. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja atas doa kita. Nah seperti itu, cara-cara yang sederhana seperti itu. Jadi peran Roh Kudus yang kedua adalah dia memberikan kuasa kepada kita. Untuk memberitakan Injil kabar baik, untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Yang poin yang ketiga adalah mencurahkan kasih, ayat yang ke-30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk kita. Iya, jadi Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kasih ke dalam hati orang yang percaya. Kasih itu mendorong dan menggerakkan kita untuk memiliki kepedulian dengan sesama atau orang lain. Kita mau terbeban dan mendoakan orang lain juga. Jadi kita tidak melulu berdoa untuk diri kita saja. Setiap hari dari pagi, siang, sore, malam. Hanya berdoa untuk Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Kita tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk menyampaikan bahwa oh tolong doakan ini penginjil, hamba-hamba Tuhan, doakan gembala, doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan saudara ini, doakan saudari ini. Pokoknya kita dari pagi sampai malam tuh kita gaspol tuh berdoa untuk kita saja, kita saja. Nah kasih, Roh Kudus menyatakan kasih. Ketika kasih ada dalam hidup kita, kita juga akan terbeban dengan kehidupan orang lain. Kita akan terbeban dengan kerohanian orang lain. Kita akan terbeban dengan pertumbuhan iman orang lain. Seperti itu. Kita akan mulai berdoa
untuk penginjil-penginjil, untuk suku-suku yang terabaikan, orang-orang yang belum mendengarkan Injil, kabar baik, kita akan mulai terbeban untuk mendoakan itu. Kita akan melihat bahwa gaya berdoa kita mulai berbeda. Kita tidak hanya berdoa untuk kita dan keluarga inti kita saja, kita berdoa buat orang-orang yang jauh, keluarga-keluarga kita yang jauh, yang belum diselamatkan, tetangga-tetangga kita yang hidup masih di luar Tuhan, kita akan mulai berdoa untuk mereka. Karena ini adalah kasih. Kasih tidak egois, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih mempedulikan orang lain. Kasih akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan pemeliharaan Tuhan atas orang percaya dan pelayanan orang lain bisa menjadi berkat. Seperti itu. Ada satu ilustrasi saya dengar itu dari waktu masih kecil tentang berdoa. Jadi dalam hal ini kan berdoa kita peduli, kita mendoakan orang lain. Ini sebuah ilustrasi saja. Jadi katanya di satu kota itu ada hamba Tuhan besar, ada pendeta besar yang suka keliling kemana-mana, pokoknya pelayanan luar biasa, buat mujizat luar biasa seperti itu. Pokoknya dia melakukan pelayanan yang hebat seperti itu. Dan di kota itu juga ada seorang nenek tua yang ya orang biasa yang tidak terpandang, tetapi dia setiap hari berdoa untuk hamba Tuhan ini. Setiap saat dia berdoa untuk hamba Tuhan ini supaya Tuhan bekerja dalam pelayanan hamba Tuhan ini. Tuhan menyatakan kuasa mujizat lewat pelayanan hamba Tuhan ini. Pokoknya nenek ini tiap hari kerjanya berdoa terus untuk hamba Tuhan ini. Lalu kemudian katanya mereka sama-sama mati dan mereka pergi ke surga. Terus pas pembagian mahkota dilihatlah ternyata mahkota nenek ini lebih besar. Sedangkan pendeta ini mahkotanya ya tidak terlalu besar. Pendeta ini protes, Tuhan kenapa kok itu nenek pun mahkota lebih besar, saya punya cuman begini. Terus Tuhan bilang, kamu tidak tahu kan nenek ini yang setiap hari berlutut di hadapanku mendoakan pelayananmu. Sehingga pelayananmu berhasil. Kamu bisa memenangkan banyak jiwa datang kepadaku. Karena doa dari nenek ini. Makanya saya memberikan upah penghargaan atas apa yang dia lakukan. Meskipun itu tidak kelihatan di mata manusia. Nah makanya ini ilustrasi ini berkaitan dengan poin yang ketiga ini. Kasih mendorong kita untuk terbeban. Mendoakan orang lain. Mungkin kita tidak bisa pergi perjalanan misi ke Afrika, ke luar negeri, kemanapun berhadapan dengan orang-orang suku-suku pedalaman terdalam. Tapi percayalah doa kita menjangkau mereka saudara, Bapak Ibu. Doa kita itu bekerja melampaui ruang, batas waktu, tempat. Doa itu sangat luar biasa. Dia bisa menjangkau seluruh dunia. Makanya kita perlu. Kalau kita tidak bisa memberikan uang untuk pekerjaan misi, kalau kita tidak bisa pergi untuk bermisi, doa kita. Doa kita ini ketika kita mendoakan Tuhan, berkati penginjil-penginjil Tuhan. Cukupkan kebutuhan keperluan mereka, lindungi mereka, penuhi mereka dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Bela mereka Tuhan. Ketika kita berdoa seperti itu saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu pelayanan kita. Itu adalah bentuk kasih kita yang kita tunjukkan. Dan Tuhan mengapresiasi, Tuhan mendengarkan doa kita. Mari berhenti untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Mari mulai belajar untuk berdoa bagi orang lain. Mungkin kita lihat tetangga kita, mereka tiap hari kerja cuman maki-maki. Cuman pokoknya pesta pora, pokoknya kehidupan duniawi. Mari belajar mendoakan mereka. Tuhan aku berdoa buat tetanggaku Tuhan, bapak ini, ibu ini, kakak ini, adik ini. Aku berdoa Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Roh Kudus memulihkan mereka, Roh Kudus menyelamatkan mereka. Bapak ibu saudara percaya perubahan itu akan terjadi. Kalau kita tidak jemu-jemu berdoa. Ketika kita melihat perubahan terjadi, wow Tuhan sudah memenangkan jiwa Tuhan. Hanya lewat doa. Kemudian kita akan mulai rasa penasaran lagi, makin haus lagi. Aduh Tuhan siapa lagi yang saya mau doakan Tuhan? Siapa lagi ya? Tuhan akan ingatkan lagi, doakan ini.
Tuhan, aku berdoa Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, Tuhan. Saya berdoa Tuhan, ingat Tuhan saya berdoa untuk ini. Dan perubahan terjadi dalam hidup mereka. Wah, kita makin semangat lagi nih. Waduh, siapa lagi nih Tuhan? Nah, seperti itu. Kasih membuat kita peduli akan hidup orang lain. Mungkin kita tidak bisa memberi sesuatu, tetapi lewat doa kita mendukung mereka, kita menguatkan mereka, kita mensupport mereka. Ketika kita berdoa dan Roh Kudus mengingatkan, tolong doakan Kak Jesli, tolong doakan Desi, tolong doakan Maheni. Berdoa, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Ada sesuatu, struggle, pergumulan yang mereka sedang hadapi. Dan ketika kita connect dengan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, doakan ini, doakan ini. Maka Tuhan akan bekerja atas doa kita. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dari ketiga poin ini, Roh Kudus ada dalam hidup kita dan dia memiliki peran yang penting. Yang pertama, dia mengerjakan kekudusan dalam hidup kita, menjadikan kita milik Allah sepenuhnya. Kemudian yang kedua, dia mencurahkan kuasa dalam hidup kita untuk kita mampu melakukan apapun, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia mencurahkan kasih dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari saya undang pemain musik, tim altar. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan lihat samping kiri kanan kita. Mari kita pakai waktu kesempatan ini untuk kita datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Kita sedang bergumul untuk terlepas dari suatu masalah, mendapatkan jalan keluar, pertolongan. Mungkin kita sedang ada dalam kebingungan. Mari datang kepada Roh Kudus, bicara kepada Roh Kudus. Aktifkan kembali, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.